Itu juga terlihat di dalam mukjizatnya, doktrinnya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Semuanya seperti untuk menggambarkan kesempurnaan dan menyatakan kemuliaan yang hanya dimiliki oleh Anak Allah. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang keempat di dalam serial pembahasan kitab Injil Yohanes dengan tema Mereka Melihat Kemuliaannya. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Yohanes 1 ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi, firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Sebagian dari kita sudah menyaksikan kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak satu-satunya dari Bapa. Kita mengenal semua kebaikan hati Allah kepada kita melalui firman itu, dan dia sangat layak untuk dipercaya. Waktu Yohanes memberi kesaksian tentang firman itu, dia berkata dengan suara keras, "Inilah dia yang saya maksudkan waktu saya berkata, dia yang datang sesudah saya jauh lebih penting dari saya, karena jauh sebelum saya dilahirkan, dia sudah ada." Benar sekali, firman itu sangat layak untuk dipercaya, dan melalui dia kita terus-menerus menerima bukti kebaikan hati Allah kepada kita. Memang Allah memberikan hukum Taurat kepada kita melalui Nabi Musa. Tetapi kita sudah menerima bukti kebaikan hatinya dan ajaran benar yang pantas kita percaya melalui Yesus, yang adalah Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali Dia yang adalah anak satu-satunya dari Bapa. Dialah yang paling dekat dengan Bapa dan Dia sendiri pun adalah Allah. Dialah yang memperkenalkan Allah kepada kita. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes 1 ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa ayat terakhir dari prolog Injilnya, Yohanes mengidentifikasi kata siapa yang pada mulanya bersama Allah dan adalah Allah, melalui siapa segala sesuatu dijadikan, siapakah hidup dan terang manusia yang datang ke dunia, meskipun banyak yang tidak menerimanya. Namun mereka yang menerima Dia diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Firman itu adalah Yesus Kristus yang menjadi daging dan hidup di antara manusia. Kemuliaan siapa yang terlihat oleh manusia? Kata kemuliaan digunakan di sini, berarti keagungan, martabat, kemegahan. Berkaitan dengan Kristus, ini mengacu pada keunggulan pribadinya atau keagungannya. Yohanes menulis, "Kami melihat kemuliaannya." Apa keagungan, martabat, atau kemegahan? Apakah Yohanes dan yang lain melihat di dalam Yesus ketika dia berjalan dalam daging di antara manusia? Yang pertama, mereka melihat kemuliaannya. Kemuliaan Allah, kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Kehormatan yang pantas untuk putra tunggal Allah, kemuliaan atau kemegahan yang tidak bisa dimiliki oleh yang lain, dan untuk mengekspresikan posisi dan karakternya dengan benar. Kemuliaan ini terlihat jelas di Gunung Transfigurasi. Itu juga terlihat di dalam mukjizatnya, doktrinnya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Semuanya seperti untuk menggambarkan kesempurnaan
dan menyatakan kemuliaan yang hanya dimiliki oleh Anak Allah. Kemuliaan karunia-Nya, penuh kasih karunia demi kasih karunia, dan kebenaran datang melalui Yesus. Kata kasih karunia berarti nikmat, pemberian, tindakan kebaikan. Dia baik, penyayang, ramah, berbuat baik kepada semua orang, dan mencari kesejahteraan manusia dengan pengorbanan dan cinta yang besar. Begitu banyak sehingga dapat dikatakan sebagai karakteristik dari Dia, atau Dia melimpahkan nikmat kepada manusia. Kemuliaan kebenaran-Nya, penuh kebenaran. Kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Dia juga penuh dengan kebenaran. Dia menyatakan kebenaran. Di dalam dirinya tidak ada kepalsuan. Dia tidak seperti nabi-nabi palsu dan Mesias palsu yang sepenuhnya penipu. Dia juga tidak seperti lambang dan bayangan dispensasi yang lama yang hanya merupakan tipologi dari yang benar. Tetapi Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia mewakili hal-hal sebagaimana adanya, dan dengan demikian menjadi kebenaran serta jalan dan hidup. Kemuliaan keunggulan-Nya. Waktu Yohanes memberi kesaksian tentang firman itu, dia berkata dengan suara keras, "Inilah Dia yang saya maksudkan waktu saya berkata, Dia yang datang sesudah saya jauh lebih penting dari saya, karena jauh sebelum saya dilahirkan, Dia sudah ada." Yohanes 1 ayat 15. Seperti yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengakui keunggulannya seperti yang dilakukan Rasul Paulus. Berdasarkan praeksistensinya, berdasarkan kekuatan kreatifnya. Karena melalui Dia, Allah sudah menciptakan segala sesuatu yang ada, baik di dunia maupun di semua tingkat surga, baik hal-hal yang bisa dilihat dan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, termasuk semua penguasa rohani yang besar dan yang kecil, dan semua kerajaan di dunia. Allah menciptakan semua itu melalui Dia, dan supaya anaknya itu menjadi raja atas semuanya itu. Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan, dan Dialah yang mengatur supaya semua yang diciptakannya masih tetap berlangsung. Kolose 1 ayat 16 hingga 17. Kemuliaan wahyu-Nya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali Dia yang adalah anak satu-satunya dari Bapa. Dialah yang paling dekat dengan Bapa, dan Dia sendiri pun adalah Allah. Dialah yang memperkenalkan Allah kepada kita. Yohanes 1 ayat 18. Bagian ini tidak dimaksudkan untuk menyangkal bahwa manusia telah menyaksikan manifestasi Allah, seperti ketika Dia menampakkan diri kepada Musa dan para nabi. Itu tidak berarti ada yang melihat esensi Tuhan atau telah mengenal Tuhan sepenuhnya. Para nabi menyampaikan apa yang mereka dengar Allah firmankan, apa yang mereka ketahui tentang Tuhan Yesus sebagai pemahaman sepenuhnya mengenai sifatnya. Yesus memanifestasikan atau menyatakan Bapa seperti yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Seperti yang dikatakan Yesus kepada Filipus, seperti yang diungkapkan Yesus di dalam doanya agar murid-muridnya semuanya bersatu, seperti yang ditulis oleh para rasul di dalam surat-surat mereka. Ayat ini membuktikan bahwa Yesus memiliki pengetahuan tentang Allah di atas yang dimiliki oleh para nabi zaman dahulu, dan bahwa wahyu sepenuhnya dari karakternya yang diharapkan di dalam Injilnya. Dengan firman dan rohnya, Dia dapat mencerahkan dan membimbing kita dan menuntun kita pada pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Tidak ada pengetahuan yang benar dan lengkap tentang Allah yang tidak diperoleh melalui putranya. Sungguh, pengalaman yang luar biasa untuk melihat kemuliaan Putra Tunggal Allah. Tidak diragukan lagi, itu mengubah kehidupan Yohanes dan orang lain yang melihat Dia. Dengan karunia Allah,
Mungkin juga hal yang kedua, kita bisa melihat kemuliaannya. Kemuliaannya dalam hidup ini, kita dapat melihat kemuliaannya, kemuliaan keilahiannya, kasih karunia dan kebenarannya, kemuliaan keunggulan. Bagaimana? Melalui kata-kata saksi matanya yang memberitahukan kuasa dan kedatangan Tuhan kita. 2 Petrus 1 ayat 16-18. Siapa yang menyatakan apa yang mereka dengar, lihat, bahkan tangani, bahwa kita mungkin berbagi dengan mereka dalam persekutuan mereka dengan Bapa dan Putra. 1 Yohanes 1 ayat 1-4, pasal 5 ayat 11-13. Melalui Injil mereka, surat-surat mereka, inspirasi tulisan mereka, kita dapat melihat kemuliaannya. Memang kita harus melihat kemuliaannya untuk diubahkan. Transformasi kita adalah fundamental bagi pemuridan sejati. Transformasi kita bertahap terjadi saat kita melihatnya, melihat kemuliaannya. Transformasi kita melibatkan pembaruan pikiran, pola pikir, hal-hal yang di atas, di mana Kristus berada. Ketika dia datang kembali, kita akan melihat kemuliaannya. Ketika dia muncul di awan-awan, ketika dia datang kembali untuk dimuliakan bersama dengan orang-orang kudusnya. Sesungguhnya setiap orang akan melihat kemuliaannya, karena setiap mata akan melihat dia, karena setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah akan mengakui dia. Kesimpulan, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya. Kita mungkin tidak melihat Yesus dalam wujud manusia, tetapi kita masih dapat melihat kemuliaannya. Bahkan sekarang melalui kesaksian para rasulnya dan sabda Tuhan. Bahkan kemuliaan ketika Yesus datang kembali untuk dinyatakan di dalam kemuliaannya. Apa yang akan kita lakukan dengan kemuliaan Yesus seperti yang dinyatakan olehnya dan oleh para rasulnya? Kita harus membiarkannya mengubah hidup kita saat kita melihat kemuliaan Tuhan. Ketika Kristus datang, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Inilah doa Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Oleh karena itu, kami selalu mendoakan kalian dan kami memohon kepada Allah untuk menolong kalian supaya hidup dengan cara yang pantas bagi orang yang sudah dipanggilnya. Dan kami berdoa supaya melalui kuasa Allah, kalian akan dimampukan untuk menyelesaikan semua hal baik yang kalian ingin lakukan, khususnya hal-hal baik yang sesuai bagi kita yang percaya kepada Yesus. Dengan demikian, nama Yesus penguasa kita akan dipermuliakan melalui hidup kalian masing-masing. Dan karena kalian bersatu dengan Dia, maka kalian juga akan dihormati sesuai dengan kebaikan hati Allah Bapa dan penguasa kita, Kristus Yesus. 2 Tesalonika 1 ayat 11-12. Semoga doanya terkabul dalam hidup kita. Bersama dengan doa ini dari Yudas. Doa saya, Allah satu-satunya yang akan selalu dipuji. Dialah yang berkuasa dan sanggup menjaga kalian masing-masing supaya kamu jangan jatuh. Dan dialah penyelamat kita yang membuat kita layak masuk ke hadapan kemuliaannya, di mana kita sangat bersuka cita karena tidak ada lagi kesalahan pada kita. Bagi dialah kemuliaan, kebesaran, kuasa, dan kekuatan melalui penguasa kita, Kristus Yesus, sebelum ada zaman, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Yudas 24-25. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita yang sudah merenungkan apa yang dituliskan oleh Yohanes dan bagaimana para saksi menyaksikan kemuliaannya, di dalam hidup kita pun kita dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan melalui firman Tuhan dan melalui persekutuan kita secara pribadi dan juga persekutuan bersama-sama dengan saudara seiman, kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Kiranya setiap firman yang telah kita dengar itu boleh kita aplikasikan di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom.